Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Salam sukacita, salam sehat. Bertemu kembali kita dalam pembahasan pelajaran tentang istirahat dalam Kristus. Dan kita sudah masuk pelajaran yang kedua, yaitu gelisah dan memberontak. Ini yang dialami oleh orang-orang Israel, namun menjadi pelajaran bagi kita sesuai dengan 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11 yang menjadi ayat inti kita. Firman Tuhan berkata seperti ini. Semuanya ini telah menimpa mereka, yaitu orang Israel, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Mari kita lihat pengalaman orang-orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Anda boleh buka dalam Bilangan pasal 11 sampai Bilangan pasal 14. Mereka cepat melupakan hal-hal besar yang Tuhan sudah buat bagi mereka dalam perjalanan iman mereka. Memang mereka merindukan istirahat sebagai janji di mana mereka akan tiba di Kanaan nanti. Namun, waktu itu belum tiba. Sehingga mereka tidak sabar dan mereka memberontak dan terus memberontak. Saudaraku, pengalaman yang serupa mungkin dialami oleh umat-umat Tuhan dewasa ini. Mereka mulai melupakan hal-hal besar yang Tuhan sudah buat bagi mereka dalam perjalanan iman mereka di masa yang lalu. Dan mereka mulai melupakan Tuhan dan meninggalkan apa yang Tuhan inginkan dilakukan dalam perjalanan iman sebagai umat Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat pelajaran-pelajaran penting dari orang-orang Israel. Poin pertama, gelisah di padang belantara. Apa yang mereka minta ketika mereka gelisah? Oh, mereka mengingat kembali apa yang mereka alami di Mesir. Mereka mengingat kembali apa yang mereka makan di Mesir. Tapi mereka lupa bahwa mereka di Mesir, mereka ditekan, mereka disiksa sebagai budak. Anda lihat, mereka hanya ingat apa yang mereka makan. Mereka lupa siksaan yang mereka alami ketika mereka berada di Mesir. Banyak anak-anak Tuhan yang terjebak di sini. Kita hanya mengingat akan keinginan kita sendiri. Dan kita melupakan bagaimana kita berada di Mesir, siksa, sukar, sulit. Kita hanya ingat, oh kesenangan saja yang ada di Mesir. Hati-hati saudaraku, jangan mengingat kembali pengalaman di Mesir. Jangan mengingat kembali hal-hal enak di Mesir. Kemudian, kalau boleh, kita lakukan saat ini. Karena pada akhirnya, seperti yang dialami oleh orang Israel, ketika mereka menuntut makan daging, Tuhan memberikan mereka daging sampai daging keluar dari hidung mereka. Saudara, ini tanda peringatan untuk saya dan saudara. Ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara untuk tetap puas dengan yang disiapkan Tuhan. Karena yang disiapkan Tuhan itu pasti yang terbaik. Allah kita Allah yang tidak tuli. Allah yang tahu kebutuhan saya dan saudara, makanya dia siapkan yang terbaik untuk kita. Allah yang tahu kegelisahan saya dan saudara. Dan dalam kasus orang Israel tadi, mereka pada akhirnya diberikan kepuasan sampai mereka mengalami hal yang mereka tidak inginkan. Karena mereka meminta lebih. Saudaraku, Tuhan inginkan saya dan saudara harus puas dengan apa yang kita terima. Mungkin kita gelisah, saudaraku. Mungkin kita mengalami tekanan, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mungkin kita berseru seperti orang Israel, membutuhkan sesuatu. Namun saudara, Tuhan mengajar kita untuk menanti dengan sabar akan berkat yang sudah dijanjikan untuk setiap orang yang mau meminta dengan sungguh-sungguh. Poin selanjutnya, itu menular. Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang pertama berkata, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Apa masalahnya dengan perempuan Kus? Oh, perempuan Kus mungkin kulitnya hitam. Sehingga menjadi bahan ejekan Miriam, bahkan Harun. Bangsa Israel telah dipimpin oleh Musa. Di dalamnya ada Harun dan Miriam. Dan kemudian Miriam dan Harun mengklaim bahwa, oh kami juga
ditunjuk Tuhan untuk menjadi perantara, untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Anda boleh buka di dalam Bilangan pasal 12 ayat yang kedua. Mereka cemburu dengan Musa. Bahkan sampai mereka mengkritik akan Musa, mengkritik pimpinan yang ditunjuk Tuhan. Saudaraku, saat ini saya ingin katakan kepada saya dan saudara, hati-hati ketika kita mengkritik apa yang sudah ditentukan Tuhan. Mengkritik pemimpin yang sudah ditunjuk Tuhan. Berbahaya, saudaraku. Untungnya, saudaraku, ketika Harun dan Miriam mengkritik Musa, mereka pada akhirnya bertobat. Mereka pada akhirnya sadar. Namun yang lebih dahulu sadar itu Harun. Dan Harun yang harus mengendarai Miriam, saudara perempuannya yang terkena kusta, untuk mengadakan rekonsiliasi dengan Tuhan. Nah, saudaraku, berhati-hatilah kita ketika kita mengkritik. Mungkin apa yang kita sampaikan itu hal yang benar. Tapi jika kita sampaikan dengan cara yang salah, itu bisa menjadi salah. Mari kita minta hikmat sorga. Sehingga kita ketika kita menyampaikan sesuatu kepada pemimpin kita mungkin, Tuhan akan berikan kita hikmat. Sehingga yang kita sampaikan adalah sesuai dengan hikmat sorga. Bukan mengkritik dengan cara yang salah. Ingat, mengkritik jika kita melihat ada sesuatu yang salah dengan tujuan yang benar, saya pikir tidak bermasalah. Tapi tatkala kita mengkritik yang dipimpin Tuhan dengan motif yang salah, Tuhanlah yang akan menghakimi saya dan saudara. Karena itu, saudaraku, janganlah seorang pun mengincar seorang prajurit yang diakui Tuhan, yang diutus Tuhan untuk membawa pekabaran khusus kepada dunia dan untuk melakukan pekerjaan khusus. Ini yang dituliskan oleh Pena Inspirasi dalam buku Selected Message, chapter 3, halaman 344. Lebih lanjut dia katakan seperti ini. Para prajurit Kristus mungkin tidak selalu menunjukkan kesempurnaan dalam langkah mereka. Tetapi kesalahan mereka harus memanggil rekan-rekan mereka bukan dengan perkataan yang melemahkan, tetapi perkataan yang akan menguatkan dan akan membantu mereka untuk memulihkan kemunduran mereka. Jadi saudara, ketika kita melihat ada mungkin sesuatu yang salah, kita harus menjadi solusi, bukan troublemaker. Saudara, kita yang mengetahui bahwa para pemimpin mungkin mereka tidak sadar, mereka melakukan sesuatu yang keliru. Kita harus dengan hikmat, kita harus dengan langkah Tuhan menghampiri mereka dan bahkan kalau boleh mengarahkan mereka sehingga mereka tahu bahwa mereka sedang berjalan di jalan yang salah. Tuhan ingin agar kita menjadi pembawa solusi dari masalah yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan dewasa ini. Siapapun dia. Poin selanjutnya, kegelisahan menyebabkan pemberontakan. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan mereka, dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka gelisah oleh karena mereka takut. Apakah kami mampu untuk menghadapi bangsa ini atau tidak? Saudara, inilah contoh lain dari memori selektif. Mereka memilih-milih. Orang Israel, mereka telah melupakan bagaimana Tuhan menyertai mereka ketika mereka menyeberangi Laut Merah. Mereka lupa juga ketika Tuhan menyiapkan air lewat batu karang. Mereka juga lupa tentang air pahit yang dimaniskan. Saat ini mereka berada di pintu gerbang negeri yang berlimpah susu dan madu. Tuhan telah menjanjikannya kepada mereka. Mereka tidak harus mempercayai kekuatan mereka sendiri. Namun saudaraku, mereka tidak ingin mengingat atau mendengarkan Kaleb dan mereka tidak mau mempercayai kekuatan Tuhan. Mereka melupakan apa yang mereka sudah alami. Mereka putus asa dengan masalah yang mereka lihat yang ada di depan mereka. Mereka takut. Bangsa ini terlalu kuat untuk mereka. Mereka lupa akan pimpinan Tuhan. Mereka gelisah.
Pemberontakan mereka sudah begitu jauh sehingga mereka rela melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Anda lihat, Yosua dan Kaleb memberikan kesaksian yang benar, namun mereka tidak terima. Saudara, ketika kita melupakan apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita, kita mengubah masa kini dan tidak melihat masa depan yang jelas yang ada di hadapan kita. Hal ini akan mengakibatkan keputusasaan. Ini yang dialami oleh orang-orang Israel. Saudara akan tetap gelisah jika saudara melupakan akan penyertaan Tuhan yang besar dalam perjalanan iman saudara di waktu yang lalu. Ingatlah bahwa Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib di masa yang lalu. Kita harus percaya bahwa di masa depan Tuhan juga menyiapkan yang terbaik untuk saya dan saudara. Poin selanjutnya itu seorang pengantara. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-19. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Oh saudaraku, Tuhan memberikan sebuah tawaran kepada Musa. Karena mereka tidak ingin masuki Kanaan, aku akan menghancurkan mereka sehingga kita dapat memulai dari awal. Lihat, Allah sebenarnya tidak akan berikan kesempatan kepada orang Israel. Karena mereka terus memberontak dan memberontak. Namun Tuhan lewat Musa mengenterai orang Israel. Dan Tuhan pada akhirnya memberikan kesempatan kepada orang Israel. Ketika Musa ada di hadapan Tuhan, ini adalah gambaran di mana Yesus juga sedang mengenterai saya dan saudara di hadapan Bapa yang di sorga, meminta pengampunan untuk semua perbuatan-perbuatan salah yang mungkin kita lakukan. Dia sedang mengenterai saya dan saudara, dan dia sering mengatakan, dengan darahku, aku sudah mengampuni mereka. Mungkin kita sering memberontak terhadap Tuhan. Karena itu kita selalu membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kita harus menjadikan ini sebagai kebutuhan. Kita harus memanggil Tuhan terus. Sehingga Yesus dengan penuh kasih akan menerima kita. Namun syaratnya saudaraku, kita harus mengaku dosa-dosa kita. 1 Korintus 1 ayat 9 jelas. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Makanya pengantara kita sedang bekerja untuk kita, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dalam pengembaraan kita di bumi ini, kita mungkin keliru di dalam mengambil keputusan. Namun kita perlu datang di hadapan Tuhan, mengaku itu di hadapan Yesus, dan Yesus akan mengantarai kita. Saudaraku, kita masuk pada poin selanjutnya, iman versus praduga. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11 berkata, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah lihat orang Israel, mereka bertambah sombong karena pemberontakan mereka. Mereka mengakui bahwa mereka salah, tetapi masih mempercayai kekuatan mereka sendiri daripada kekuatan Tuhan. Anda boleh buka dalam bilangan pasal 14 ayat 39 sampai 45. Kadangkala kita terjebak di sini. Kita mengakui Tuhan, namun kita masih tetap sombong dan bahkan coba menggunakan kekuatan yang kita miliki. Kita lupa mempercayai bahwa kekuatan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Paulus menggunakan istilah di dalam kisah mereka ini sebagai contoh, istilah contoh, agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi contoh bagi saya dan saudara. Pengalaman orang Israel harus jadi contoh bagi kita, sehingga kita tidak akan mengulangi kegagalan orang-orang Israel. Jangan mengingini yang jahat. Ini yang dialami oleh Israel. Jangan menyembah berhala. Jangan melakukan percabulan. Jangan mencobai Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Jelas Tuhan sudah sampaikan kepada orang Israel. Dan orang Israel modern, itu saya dan saudara juga, mendapatkan peringatan yang sama. Jangan mengingini yang jahat. Jangan menyembah berhala. Jangan melakukan percabulan. Jangan mencobai Tuhan. Jangan bersungut-sungut.
Membangun iman kita sangat penting untuk menjauhkan kita dari kesombongan. Iman membantu kita untuk berpegang teguh pada janji-janji Allah yang sudah Allah sampaikan kepada kita, dan akan menuntun kita pada akhirnya kita boleh tiba di tanah Kanaan surgawi. Saudara, Tuhan mengasihi kita dan Tuhan memaafkan pelanggaran kita. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita harus tetap mematuhi semua perintah-perintahnya. Oh saudaraku, kalau kita memiliki praduga, praduga itu mahal. Praduga itu menuntun kita kepada kematian. Seringkali praduga didukung oleh rasa takut. Oh, jangan-jangan jadi seperti ini. Jangan-jangan begini dan begitu. Ada pertimbangan-pertimbangan akal manusia. Tuhan mau kita singkirkan semua praduga-praduga itu. Singkirkan pertimbangan manusia. Kita harus percaya sepenuhnya hanya kepada kekuatan Tuhan. Dalam buku Our High Calling, Januari tanggal 9, Pena Inspirasi berkata, sesudah waktunya bagi kita masing-masing untuk memutuskan di pihak mana kita berada. Agen setan akan bekerja dengan setiap pikiran yang akan membiarkan dirinya bekerja olehnya. Tetapi ada juga agen-agen surgawi yang menunggu untuk menyampaikan sinar terang kemuliaan Tuhan kepada umat manusia yang mau menerima Dia. Adalah hak kita untuk memilih apakah kita akan dihitung sebagai hamba-hamba Kristus atau hamba-hamba setan. Setiap hari kita menunjukkan dengan perilaku kita yang pekerjaannya kita telah pilih. Oh saudaraku, ada dua pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Apakah kita akan mengikuti agen setan atau kita akan menunggu dengan sabar agen Tuhan, agen surgawi yang dikirim untuk mendampingi kita, memberikan kekuatan kepada kita, melewati padang belantara di mana kita mengalami berbagai macam persoalan hidup dalam perjalanan iman kita. Saya percaya kita akan menunggu dengan sabar penyertaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan itu sempurna bagi saya dan saudara. Mari saudaraku, kita tinggalkan sifat bersungut-sungut kita, sifat tidak sabar kita, sifat memberontak kita. Mari kita menunggu dengan sabar akan semua janji-janji Tuhan. Dan kita melangkah dengan pasti, dengan iman. Kita yakini bahwa kita bisa tiba di tanah Kanaan surgawi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sedang dalam perjalanan iman kami menuju ke tanah Kanaan surgawi. Tuhan tolong kami, karena dalam perjalanan ini Tuhan, kami seringkali menghadapi berbagai macam tantangan. Oh Bapa di sorga, setan tidak ingin kami tiba di tanah Kanaan. Tolonglah kami, datang sesegera mungkin, berikan jaminan kekuatan kepada kami, agar kami akan tetap melangkah dengan pasti, dengan satu keyakinan, bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kami, dan Tuhan akan tuntun kami, sampai kami boleh tiba di tanah Kanaan surgawi dengan selamat. Terima kasih Tuhan, untuk janji penyertaan bagi kami. Hindarkan anak-anak Tuhan dari COVID-19, hindarkan dari sakit penyakit, mara bahaya yang mudah berlaku bagi kami, sehingga kami akan tetap teguh dalam iman. Kami boleh tetap setia sampai Yesus datang. Ini doa hamba-Mu, mohon berkat dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.